kayak anak yang dibuang orang tuanya kan bisa menjadi gelandangan gitu Pak, terlantar putus sekolah, nggak dapat kasih sayang, nggak dapat pendidikan, kagak makan dan sebagainya kan mengalami masalah gitu, merana gitulah Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Salahnya ada orang-orang pemerintah yang sengaja membuat ruwet, konstitusinya tidak ditegakkan. Jokowi ngomong begitu, lalu tindakannya apa? Nggak ada kan? Jokowi tadi bilang itu, wah hati-hati itu apa tindakannya? Ya kan orang nggak takut, tetap aja nanti ada ibadah ditutup dibubarin lagi, nggak apa-apa, nggak dipenjara kok. Harus dipenjara orang begitu, harus dipenjara, ya kan? Gini Pak, ini kan kami ini kan golongan minoritas ini kan resah dengan pernyataan Pak Nabi ke-26 yang akan pensiun gitu. Rasanya begini Pak, biar saya ngomong dulu ya Pak ya, sampai selesai, nggak lama kok. Gini aja Pak, apa itu Pak Nabi ke-26 itu pensiunnya nanti jika sudah berhasil melepaskan Papua, Sangihe, Batak dan lain sebagainya dari Indonesia gitu. Jadi nanti kami ini golongan minoritas seperti Gus Durian, seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Kristen, Katolik nanti akan bermigrasi ke sana, akan dekat gitu. Jadi nggak perlu bermigrasi ke negara Eropa gitu. Dan kami pengen jadi warga negara Papua gitu kan, di sana nggak dibelenggu oleh khilafah lagi. Jadi kan aman, tentram dan sentosa kayak di Eropa gitulah. Kan pengungsi Timur Tengah larinya juga ke Eropa, nggak mau ke negara yang mayoritas beragama ini kan. Nanti kalau bermigrasinya ke negara beragama ini ya sama juga kayak di negara asalnya, kayak Syria, Afghanistan begitu. Nah gitu, kami resah Pak. Ya semoga nanti misalnya begini Pak, 2024 itu pemilu yang menang khilafah, entah Anies entah siapa. Nah nanti kan udah pasti ruwet. Nah nanti gimana nasib minoritas kayak kami ini Pak, ibaratnya kayak anak yang dibuang orang tuanya kan bisa menjadi gelandangan gitu Pak, terlantar putus sekolah, nggak dapat kasih sayang, nggak dapat pendidikan, kagak makan dan sebagainya kan mengalami masalah gitu, merana gitulah Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Apakah Pak Nabi ke-26 ini akan tetap melanjutkan ininya atau mengurungkan niatnya nih Pak? Loh, kalau kan saya sudah bilang 2023 adalah the last effort saya, ya kan? Artinya kita harus beri contoh. Saya beri contoh kepada Anda ini loh yang namanya berani. Dan beraninya saya nggak ngawur, ya kan? Dan kita juga kumpulkan dana bukan buat saya loh. Ayo kalau saya berani gini buat cari uang. Enggak saudara, saya nggak macam kayak youtuber yang cari sensasi saudara. Saya nggak dapat uang yang dari donasi begini ya. Ayo kirim 20.000 pun berarti ayo setiap hari kirim ya buat saya ya. Saya lagi lontang lantung nih. Saya lagi masuk rumah sakit nih, saya lagi mau bikin kolam renang nih. Saya kan nggak pernah begitu kan, ya kan. Nah, tetapi saya kasih contoh. Ini loh, saya contoh perlawanan kita dengan cinta. Tapi kita ngelawan juga dengan apa, saudara? Dengan hukum, jalur hukum. Dan kita juga menginjil. Nah, itu ya. Itu perlawanan. Tapi kita juga harus teriak. Karena kalau kita nggak teriak, orang nggak tahu kalau kita marah. Orang nggak tahu kalau kita nggak suka. Ya kan? Orang juga nggak bisa bantu kita. Makanya kita ngomong sekeras mungkin. Begitu saya teriak, orang kan harus sadar, oh iya ya. Sakit ya orang Kristen sebenarnya. Nggak enak ya kita diomongin Muhammad. Kan nggak enak kan? Makanya kamu jangan tutupin gereja. Kamu tutupin gereja nanti kamu tak bakar pula nanti kan, lama-lama kan. Untuk menunjukkan bahwa kamu tuh nggak berkuasa apa-apa sebenarnya. Kamu menangkap saya aja nggak bisa kok. Kamu mau bunuh saya saja nggak bisa kok. Ya kan? Nah, sebenarnya untuk menunjukkan itu. Lalu selanjutnya harus kalian yang ada di Indonesia yang berjuang. Nggak bisa disuapin terus. Karena 4 tahun sudah cukup saya teriak dari 2019, 2020, 2021, 2022. 2020 saya mulai teriak keras sekali ya. Tapi sebenarnya saya sudah lakukan dari tahun 2016 di Indonesia. 2023 terakhir. Ya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kalian. Sekarang saya warga negara Eropa, saya harus berdoa untuk Eropa, saya harus berjuang untuk Eropa. Itu. Jadi kalian harus tumbuh dewasa
orang-orang pendeta-pendeta, Ya. kamu harus sadarkan pendeta-pendetamu, teriak sama pendetamu, wah pendeta pengecut tuh, mata duitan lu, belajar tuh sama Nabi ke-26, gituin saudara ya, ngomong ya, belajar tuh Ya. sama Nabi ke-26, pendeta-pendeta, PGI, PGPI, gitu saudara. Nah, itu kan kayak itu penyanderaan pilot Susi Air itu kan tuntutan OPM-nya itu kan agar mereka dikasih sama pemerintah Indonesia untuk bisa melepaskan diri dari Indonesia, Iya. dari NKRI. Gitu aja lah. Ditambah lagi dengan gugatannya Sebetulnya OPM itu ya, sebetulnya dia gini loh, saya sih ngerti salah pikiran mereka ya, mereka cari perhatian karena PBB nggak bergeming. Ya kan Pak Ponto kemarin udah ngajarin sama Pak Tobing, nggak mungkin PBB akan melepaskan Papua dari Indonesia karena sudah ada resolusi kan. Makanya OPM dia cari perhatian dengan menyandra pilot asing. Itu kan pilotnya Susi Air kan warga negara asing kan? Warga Ya, negara mana itu? Australia kalau nggak salah ya. Selandia Baru, New Zealand, Pak. New Zealand ya. Supaya PBB-nya gerak. Ya memang akhirnya begitu. Akhirnya nekat karena budek semua, congekan semua, pada nggak mau dengar. Sebetulnya Papua juga nggak perlu merdeka kalau Indonesia itu benar-benar tegakkan konstitusi Pancasila. Nggak perlu merdeka Sangihe kalau Indonesia benar-benar menegakkan konstitusi. Saya nggak perlu teriak-teriak begini kalau Indonesia memang menegakkan konstitusi. Nggak perlu ada pertumpahan darah di Poso dan di Ambon kalau dari awalnya Indonesia itu menegakkan konstitusi Pancasila, nggak akan ada pertumpahan darah, percaya saya. Tidak akan ada gesekan sara. Masalahnya ada orang-orang, pemerintah-pemerintah yang sengaja membuat ruwet konstitusinya tidak ditegakkan. Jokowi ngomong begitu, lalu tindakannya apa? Nggak ada kan? Yeah. Jokowi tadi bilang itu, wah hati-hati, itu apa tindakannya? Ya kan, orang nggak takut. Tetap aja nanti ada ibadah ditutup, dibubarin lagi. Nggak apa-apa, nggak dipenjara kok. Harus dipenjara orang begitu. Harus dipenjara. Ya kan? Berarti gini Pak, nanti kalau 2024 Pak Nabi 26 pensiun, nah nanti kan minoritas Indonesia punya dua pilihan. Kalau mau tetap bergabung dengan Indonesia, yaitu siap-siap saja bayar pajak yang tinggi, jizya yang tinggi jika khilafah yang menang di 2024, atau kalau enggak ya bermigrasi ke negara baru Papua. Nah di sana nanti kan bisa makmur, aman, sentosa kayak negara Eropa, gitu Pak. Itu kita doakan ya. Makanya kalian viralkan saudara-saudara ya, viralkan video saya dipotong-potong, kasih ke pendetamu, kasih ke pesan, Pak Pendeta jangan mata duitan Pak, belajarlah sama Nabi ke-26, jangan pengecut Pak, udah pengecut mata duitan lagi, belajar sama Nabi ke-26 Pak, tidak pernah mencari uang demi dirinya sendiri, tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Nabi ke-26 ini selalu kumpulin dana buat masyarakat, buat pergerakannya, nggak pernah cari. Nabi ke-26 kumpulin duit buat hidup mewah, ya bahkan dengan suaranya berani menantang pemerintah yang zolim, berani melawan orang-orang Islam yang zolim, itu ya. Oke, yang lain luar biasa Pak SK.